Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Munawarah SPD. Di sini saya ingin menyampaikan tentang layanan informasi sebagaimana dalam program bimbingan dan konseling, yaitu berdasarkan net assessment oleh peserta didik. Saya akan menyampaikan apa sih materi pada hari ini gitu. Nah, pertama saya akan menyampaikan dengan cara meraih prestasi di madrasah. Nah, pasti kalian penasaran bagaimana sih kita harus berprestasi, kita harus bisa membanggakan orang tua, punya nilai yang baik. Nah, seperti begitu ya. Nah, ada banyak hal yang dapat kita lakukan agar kita dapat berprestasi di madrasah. Mulai dari persiapan diri untuk belajar, mengatur waktu dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Apalagi kita dalam satu hari belajar secara daring, kita harus bisa mengatur waktu, saatnya makan, saatnya belajar, saatnya istirahat. Nah, seperti begitu. Kalau kita mau meraih sukses, kita harus mau menyiapkan diri sebaik-baiknya dalam proses belajar. Nah, Ibu ada tips cara meraih prestasi di madrasah bersama Guru BK Hebat Sahabat Siswa. Nah, ini ada 10 cara penting yang dapat kalian lakukan untuk meningkatkan prestasi di madrasah versi duniabelajar.com. Jadi, kalian bisa menyimaknya dan bisa menerapkan di kehidupan kalian sendiri-sendiri, dan bisa juga kalian menurut versi kalian masing-masing. Jadi ini adalah sebagai tambahan wawasan kalian untuk meraih prestasi di madrasah dengan berbagai cara apapun. Namun di sini Ibu menyampaikan hanya 10 cara penting ya di sini. Yang pertama ini, jadilah seorang pemimpin dan latihlah rasa tanggung jawab kepada diri sendiri. Nah, bagaimana dengan cara itu kita bisa menjadi seorang pemimpin untuk diri kita sendiri? Kita bisa mengelola, mengatur waktu, kita bisa berdiskusi dengan teman-teman untuk memandu kegiatan, misalnya untuk mengkoordinasikan semua urusan-urusan di kelas dengan merangkum tugas-tugas yang dikerjakan, misalnya seperti itu ya, dan bisa memberikan kabar kepada teman-teman dengan baik juga. Nah, itulah sebagai perilaku pemimpin kita di madrasah. Kita sebagai peserta didik itu kita bertanggung jawab ya atas diri kita, bertanggung jawab kita menjalankan tugas-tugas sebagai peserta didik di madrasah, seperti itu. Nah, yang kedua ini penting sekali, yaitu mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Nah, bagaimana penjelasan guru? Misalnya ada pertemuan di Zoom. Nah, kita bisa menyimaknya dengan baik atau sambil merangkum kegiatan penyampaian dari guru mata pelajaran tersebut. Terus atau juga dengan instruksi dengan tugas-tugas dari guru mata pelajaran, misalnya baca dengan halaman ini, kerjakan ini, kita harus dengan teliti ya, bisa mengerjakannya dengan baik juga. Nah, apalagi kalaunya ada guru yang ingin bertanya, ada guru berkomunikasi dengan kita harus bisa meresponnya dengan baik juga. Direspon ya dengan atau ada yang guru menchat atau dengan memanggil nama kita, misalnya dalam pertemuan Zoom meeting, kita bisa meresponnya dengan baik. Karena itu adalah salah satu mendengarkan kita atau bisa jadi kita benar-benar siap untuk belajar gitu ya. Nah, itu salah satu caranya berprestasi di madrasah. Ada lagi yang ketiga. Nah, ini banyak sekali penyampaian dari guru, misalnya siapa yang ingin bertanya, misalnya seperti itu. Apalagi nih ya, jangan malu bertanya, katanya gitu ya. Apabila ada kesusahan atau kesulitan atau kurang jelas, tanyakan saja dengan
kata-kata atau kalimat yang sopan gitu ya. Mohon bisa diulangi lagi bagaimana apa segalanya. Minta maaf sebelumnya karena saya belum bisa memahami apa yang Ibu sampaikan, misalnya seperti begitu ya. Nah, ini kenapa jadi hal penting dalam meraih prestasi? Karena salah satu berprestasi yang baik itu adalah kita dapat memahami pelajaran dengan baik, terus bisa mengamalkan ya, atau bisa menerapkan dengan tugas-tugas kita juga ya, apa yang kita dapat gitu dari penjelasan guru. Nah, ini kalaunya malu dalam forum pertemuan bertanya bisa lewat chat atau apa, yang penting kalaunya kita gagal paham, misalnya belum paham atau kurang jelas, nah itu tanyakan saja. Terus yang keempat, nah ini kerjakan pelajaran rumah atau tugas-tugas yang diberikan oleh guru dengan baik dan tepat gitu ya, dan selalu mencari jawabannya dengan berusaha dengan sendiri gitu ya, jangan menunda-nunda pekerjaan. Nah, karena kalau hanya hari ini ada tugas ya kerjakan sekarang gitu ya. Kita nanti kalaunya sudah selesai bisa istirahat. Kalaunya kita terlalu banyak istirahat dan kita berleha-leha gitu ya, kita tugas bakalan tertumpuk dan lalai gitu ya. Terus ada yang kelima, nah setiap selesai pembelajaran secara daring atau di e-learning gitu ya, kita bisa mengulangnya, mengulang sekedar membacakah atau kita bisa melihat catatan kita kembali gitu ya. Luangkan waktu sekitar 10-15 menit untuk memahami kembali. Nah, ini penting juga yang kalian lakukan gitu ya, sesuai dengan kemampuan kalian ya, apa yang kalian ingin terapkan di kehidupan aktivitas sehari-hari gitu ya. Nah, ini ada yang keenam. Tadi kan sudah Ibu singgung ya, jangan terlalu banyak istirahat. Kita secukupnya saja istirahat, sebagaimana kita untuk melepaskan penat kita, sebagaimana kita untuk istirahat biar tidak terlalu pusing gitu ya. Nah, ini bisa istirahat secukupnya dan tidur siang kalaunya bisa itu secukupnya juga, minimal ya maksimal gitu 1 jam atau lebih sedikit gitu ya, jangan terlalu lama karena kita ada lagi mengerjakan tugas-tugas selanjutnya. Terus kita makannya yang bergizi, ingat ya ada harus makan, misalnya jangan sampai karena kita lupa dengan makan, kita terlalu mengerjakan tugas sedangkan perut kita kosong. Nah, itu mengakibatkan kita menjadi sakit-sakitan gitu ya, dengan pusing atau lelah, dehidrasi dan lain-lainnya. Itu penting sekali dalam pembelajaran kita secara daring ini ya. Perlu dijaga kesehatannya secara jasmani dan rohani kita, olahraga gitu ya, yang pasti kita ada geraknya ya di dalam rumah gitu. Terus ada yang ketujuh, banyak berlatih pelajaran yang kurang disuka gitu ya. Ada sesuatu pelajaran yang kurang kita suka, kita terus berlatih, kita coba. Walaupun pelajaran itu ya kita menghindari banget, tidak menyukai misalnya apa segala, yuk kita lawan gitu ya ketidaksukaan itu. Apakah kita bisa nih keluar dari zona yang membuat kita itu kayak menghindar, tidak menyukai apa segalanya. Yuk kita pasti bisa belajarnya gitu ya, perlahan gitu ya, berpikir positif. Oh, ini mudah gitu ya dalam pelajaran. Terus ada lagi, kita ada mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di madrasah. Terutama kita bisa berorganisasi, berdiskusi dengan teman-teman, bersosial gitu ya, atau di lingkungan masyarakat kita, di lingkungan rumah kita gitu ya, untuk menjaga komunikasi kita biar kita menjadi orang yang berprestasi gitu. Walaupun dalam madrasah misalnya masih belum ada prestasi, setidaknya kita dalam organisasi ada juga, terus ada dalam masyarakat gitu ya, bisa berorganisasi gitu. Terus ada yang kesembilan nih. Nah, cari seseorang pembimbing yang baik gitu ya. Misalnya pembimbing yang baik ini misalnya ada kita
ada kesulitan atau apa, bahkan pembimbing itu bisa jadi orang tua, bisa jadi teman, bisa jadi guru BK, konselor gitu ya, untuk bisa mengarahkan kita. Terkadang kita merasakan titik kebingungan. Nah, kita perlu bantuan orang lain gitu ya. Atau lebih baik lagi mencari tempat bimbingan belajar gitu ya, untuk kita bisa berkembang nih potensi-potensi kita, terus pemahaman-pemahaman kita gitu ya. Nah, ini ada lagi yang terakhir, yang ke-10 nih. Yang ke-10 yaitu kerjakan sesuai dengan kemampuan diri sendiri dan hindari untuk mencontek teman ya. Nah, kita yang penting kita usaha kita dulu nih, sebatas mana kemampuan kita, sampai mana kecerdasan kita gitu ya, sampai kita pastinya tidak putus asa dan jangan menyerah gitu ya. Harus semangat nih, kita kerjakan sesulit-sulitnya apapun, kita pasti ada jalan keluarnya gitu ya. Jangan sampai kita berpikiran kita melihat punya teman aja apa segalanya. Nah, itu kan usaha dia gitu. Kita tidak perlu mengambil hasil kerja keras orang lain. Yang penting kita bisa berusaha dengan diri sendiri ya, untuk tugas-tugasnya di madrasah. Nah, mungkin itu saja, ada 10 cara untuk mendapatkan prestasi di madrasah. Semoga yang disampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa kalian terapkan sesuai dengan kenyamanan kalian, sesuai dengan kemampuan kalian gitu ya. Jangan terlalu dipaksakan yang mana di luar dari kemampuan kita. Nah, yang penting kita menjadi berusaha yang terbaik. Nah, yang penting lakukan yang terbaik walaupun belum tentu kita itu menjadi yang terbaik gitu ya. Yang penting kita sudah berusaha, untuk hasil itu kita serahkan. Semoga hasilnya yang terbaik gitu apa segalanya. Yang penting semangat terus untuk belajar, dan kita harus siap gitu ya untuk meningkatkan prestasi kita. Nah, mungkin cukup itu saja yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.